Episode 46. Daryl tertawa mendengar celoteh Sinta. Kenapa saya merasa sedang disamakan dengan buah? Karena kau memang pantas jadi buah bibir. Sinta berkata dengan nada menggoda. Sinta sengaja melakukan itu karena tahu suami tersayangnya tidak sedang pura-pura kesal. Biasanya Xavier tidak mudah cemburu. Tapi pasti sekarang dia takut kalah saing dengan Daryl yang masih muda. Karena itu dia merasa kesal dan cemburu. Xavier semakin dibuat jengkel melihat sang istri yang tampak sangat antusias di dekat Daryl. Dia sudah siap menyeret Sinta saat pandangannya menangkap sosok kakak Sinta, Dennis. Sebenarnya Xavier dan Dennis bersikap dingin satu sama lain jika hanya berdua. Baru jika ada Sinta di antara mereka, mereka bisa berbicara layaknya saudara ipar kebanyakan. Mungkin ini akibat sikap Xavier yang terkesan kejam dan tidak berperasaan saat baru menikah dengan Sinta. Dia bahkan memperlakukan keluarga Sinta seperti musuh hingga tidak mau menanggapi ucapan mereka. Sepertinya Dennis masih menyimpan kemarahan karena itu. Berbeda dengan Romy yang tidak ambil pusing dan memperpanjang masalah. Menurut Romy, selama adiknya bahagia, dia akan mendukung dan turut berbahagia. Itu kakakmu, Xavier memberitahu. Mana? Tanya Sinta dengan pandangan mencari-cari. Jarak Dennis dengan tempat Sinta berada memang masih cukup jauh dan berada di antara para tamu. Dek, dek, dek. Debar jantung Daryl mulai meningkat. Pasti Aira sudah berada dalam jangkauan radarnya. Daryl tersenyum sendiri karena pemikiran itu. Kak Dennis, Aira, Sinta memanggil keras sambil melambaikan tangan. Dek, dek, dek. Lebar jantung Daryl kian meningkat. Tapi itu sama sekali tidak mengganggu. Dia tetap berdiri tenang menghadap Xavier dan Sinta tanpa berniat membalikkan tubuh ke arah orang yang baru datang. Sinta bergeser agar bisa memeluk Aira yang baru datang. Sayangnya perhatian Dennis dan Aira fokus pada tuan rumah. Hingga tidak memperhatikan orang di dekat mereka. Yang tampak asyik memperhatikan dekorasi ruangan. Kau tampak memukau, Aira. Kini perhatian Sinta tertuju pada Dennis. Tapi kalian datang terlambat. Keluarga kita sudah saling berpencar dan menyapa para tamu. Jadi kakak kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan Aira pada mereka sekaligus. Untuk apa? Tanya Aira yang juga mewakili pertanyaan Daryl. Tentu saja untuk memperkenalkan dirimu sebagai calon istri Kak Dennis. Lagi pula apa kau tidak ingin menyapa Kak Romy dan orang tuaku? Mereka pasti sangat merindukanmu. Daryl tidak sempat bertanya-tanya mengapa seluruh keluarga Dennis mengenal Aira. Karena pikirannya sudah terganggu dengan dua kata yang digunakan Sinta. Calon istri. Sepertinya tua bangka satu ini mulai banyak bermimpi. Sudah cukup Daryl hanya mendengarkan. Kini waktunya ikut bermain. Abraham, aku lupa mengatakan bahwa pesta ini sangat luar biasa. Mulai dari dekorasi hingga hidangannya diatur sangat cermat. Daryl memuji. Sengaja dia mengeraskan suara agar dua orang yang baru bergabung bersama mereka turut mendengar. Dennis belum pernah bertemu dengan Daryl secara langsung. Karena itu dia tidak mengenali suara Daryl. Dia menoleh untuk melihat siapa yang berbicara lalu berkenalan. Memang seperti itulah yang biasa terjadi dalam pesta perusahaan. Jika beruntung bisa menambah mitra bisnis atau dengan kata lain, sekutu. Walau tidak mengenali suara, jelas Dennis tahu wajah Daryl dari aksinya membuntuti pemuda itu bersama Aira beberapa hari lalu. Dan sekarang dirinya dibuat tertegun karena melihat wajah itu di sini. Berbeda dengan Aira, tubuh wanita itu langsung menegang setelah mendengar suara yang begitu ia rindukan. Jantungnya berdebar amat cepat saat ia menoleh perlahan ke sumber suara. Dan di sanalah ia, sosok yang begitu Aira rindukan.
Sosok yang membuat ia kesulitan menjalani hari? Daryl, ucap Aira pelan. Mungkinkah dirinya hanya berhalusinasi? Apa dia sedang membayangkan orang lain sebagai Darylnya? Mungkin saja. Sepertinya Aira memang sudah kehilangan akal sehat. Selesai membanggakan sang istri yang menjadi perencana pesta, Xavier baru ingat untuk memperkenalkan Daryl pada Denise dan Aira. Oh, maafkan saya karena lupa memperkenalkan kalian. Kenneth, Gregory. Ini adalah kakak ipar saya, Denise Anthony. Sementara wanita di sampingnya adalah Aira, calon istrinya. Kemudian Xavier beralih memperkenalkan Daryl dan Greg. Kak Denise, Aira, ini adalah Daryl, Kenneth dan Stephen Gregory, mereka dari KF Group. Tidak heran Xavier dan Sinta menyebut Aira sebagai calon istri Denise. Memang begitulah yang Denise katakan pada semua orang sejak Aira setuju menikah dengannya hari itu. Namun tentu tidak ada yang tahu bahwa Aira setuju karena sebuah kesepakatan. Daryl memperhatikan bagaimana mata Denise dipenuhi api kemarahan sekarang. Dalam sekejap ia paham. Denise bukan tipe orang yang bisa menyimpan kemarahan dengan baik. Hanya perlu sedikit pancingan. Lelaki itu akan kehilangan kendali dan membuat dirinya sendiri seperti preman pinggir jalan. Senang berkenalan dengan Anda, Anthony. Sapa Daryl ramah sambil mengulurkan tangan. Seperti dugaan Daryl, Denise tidak bisa berpura-pura ramah di depan pemuda yang telah merebut hati kekasihnya. Ditambah lagi kini remaja tengik di hadapannya bersikap seolah tidak terjadi apapun. Dan dengan kurang ajarnya ingin menjabat tangan Denise. Rahang Denise menegang sementara kedua tangannya saling mengepal kuat. Seperti ingin menghajar Daryl. Kak, Sinta menegur karena kakaknya tidak menyambut uluran tangan Daryl. Daryl tersenyum seraya menarik kembali tangannya yang masih menggantung. Dia sama sekali tidak tampak tersinggung. Malah pandangan matanya jelas merendahkan Denise yang menurut Daryl kekanakan. Xavier, Sinta, dan Greg hanya bisa menatap bingung Denise yang tampak mengeluarkan aura permusuhan ke arah Daryl. Mereka sungguh tidak mengerti apa yang terjadi. Daryl masih menunggu reaksi Denise. Tapi karena Denise tidak kunjung bicara atau melakukan sesuatu, akhirnya dia menoleh ke arah Aira. Sama seperti sikapnya pada Denise. Sikap Daryl pada Aira juga tanpa cela. Dengan ramah ia mengulurkan tangan seraya berkata, "Senang berkenalan dengan Anda MS. Aira, ayolah." Daryl memang sangat pintar berakting. Keluarganya saja pernah ia tipu mentah-mentah. Tidak. Bukan hanya keluarganya. Teman-teman serta guru yang menjenguknya juga. Jadi jangan ragukan lagi betapa jagonya Daryl bermain peran. Mata Aira berkaca-kaca saat mata biru gelap itu menatapnya. Meski Daryl sanggup berpura-pura seolah tidak terjadi apapun di antara mereka, tapi sorot mata biru gelap itu terlihat sendu dan penuh kerinduan. Persis seperti sorot mata Aira saat ini. Ragu. Aira mengangkat tangan hendak menerima uluran tangan Daryl. Dia takut dirinya tidak bisa menahan diri dan akhirnya menghambur ke dalam rengkuhan lengan kokoh itu. Belum sempat jemari mereka saling bertaut. Mendadak Denise mencengkeram pergelangan tangan Aira lalu menariknya ke sisi tubuh Denise. Aira sampai meringis sakit akibat kerasnya cengkeraman itu. Daryl yang melihat kasihnya diperlakukan dengan kasar mulai tersulut emosi juga. "Hei! Kau menyakitinya?" seru Daryl sambil maju hendak meraih Aira. Dia bahkan tidak lagi menggunakan kata-kata formal. Sebelum Daryl menyentuh Aira, Denise bergeser lalu berdiri di antara Daryl dan Aira dengan satu tangan masih mencengkeram pergelangan tangan Aira. "Terima kasih karena telah mengkhawatirkan calon istriku.
Tapi aku sanggup menjaganya. Dua lelaki beda usia itu saling menatap tajam. Jelas keduanya tidak lagi peduli berada di mana dan ada siapa di dekat mereka. Sementara Aira hanya bisa menunduk takut. Odi belakang punggung Denis.